Shalom, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa ada satu hal yang sangat luar biasa yang sekarang ini kerap kali dilupakan oleh banyak orang karena alasannya COVID. Iya. Alasannya COVID, alasannya nggak punya uang, alasannya pandemik, alasannya takut diutus. Apa itu sekarang? Mission ya, misi ya. Jadi kita hari ini di Good News Program topiknya adalah Mission Impossible. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa ada amanat agung Tuhan Yesus yang kita harus ingat bahwa ini diberikan bukan saja kepada para misionaris, tetapi kepada setiap daripada kita yang mengaku anak-anak Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu kepada setiap daripada Anda, pastikan episode ini akan menjadi berkat buat Anda. Jangan lupa follow dulu Instagram daripada Anugerah Ministries dan YouTube daripada Anugerah Ministries. Oke? Subscribe dan kita akan saksikan video klip yang satu ini. Sukses dan kaya. Apa sih yang jadi indikasi kita sukses dan kaya sebagai pelayan Tuhan? Banyak jadwal pelayanan online. Atau kenaikan viewer waktu Anda khotbah online. Oh, mungkin pertambahan jumlah follower dan subscriber di media sosial gereja Anda. Kalau bukan itu semua, jadi apa? Sementara kita berlomba-lomba fokus untuk buat ibadah online kita sekedar semakin menarik supaya banyak viewer. Bagaimana dengan pelayanan misi yang pastinya terimbas dan terseok-seok dengan pandemik saat ini? Good News Program episode Mission Impossible bersama narasumber Senta Leo yang dikenal sebagai Bapak Asuh bagi anak-anak Nias. Beliau ini merupakan seorang yang cerdas dan memiliki perusahaan IT yang cukup sukses di Jakarta. Namun beliau rela meninggalkan kemewahan hidup dan melakukan misi mengabdikan diri bagi anak-anak di Nias. Misi serupa juga diemban oleh Anugerah Ministries sejak 2012. Kami membangun rumah misi, PAUD, dan sekolah di Uwetu, Sulawesi Tengah untuk menjangkau suku Wana yang hidupnya masih nomaden. Puji Tuhan, kami juga membuka rumah belajar anugerah di Batu Rube. Namun apa yang terjadi terhadap Selamat Sihombing selaku misionaris Anugerah Ministries dan juga guru-guru di sana selama pandemi ini? Mereka menggantungkan iman hanya pada Tuhan saja sambil bertahan hidup dengan apa yang ada. Apakah mereka mengejar sukses dan kaya? Atau justru mereka adalah definisi sukses dan kaya yang sesungguhnya? Temukan jawabannya hanya di Good News Program. Saya latar belakang insinyur elektro. Saya tidak punya latar belakang pertanian sama sekali. Wow. Tapi semua dimulai dengan kemauan, kerinduan saya bahwa suatu saat, one day I will have enough food to eat. Jesus is everything we ever need in our life. Kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Masih bersama kami pemirsa dalam Good News Program. Tema kita hari ini adalah Mission Impossible. Yes. Apakah benar saat ini itu impossible untuk menjalankan misi? Yuk kita tampilkan narasumber kita hari ini. Narasumber yang pertama adalah Bapak Senta Leo dari Pulau Nias. Ya, shalom. Shalom Pak Senta. Yahoo, Pak Senta. Ya, apa kabar? Oh, Ya, puji Tuhan. Senang sekali akhirnya bisa berjumpa kembali dengan Pak Senta. Suasananya menarik banget, banyak ijo-ijonya di sana. Bisa cerita nggak Pak Senta ini sekarang lokasinya ada di mana nih? oh ya. Saya berada di lokasi Desa Soewe, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, di Pulau Nias. Wow, menarik. Ya, Pak Senta, tempat Pak Senta namanya Promised Land ya, betul ya? So, Ini ke tempat, apakah benar ke tempat yang saya dulu pernah ke sana tuh, saya bawa drone kan, kemudian kita buat foto drone tuh. Betul. Right, oke. Puji Tuhan Pak Senta, senang banget ya.
Nah Pak Senta, pada saat ini kita langsung aja masuk ke topik. Banyak sekali orang-orang yang memakai alasan COVID-19 nih. Memang benar tidak bisa dipungkiri bahwa COVID ini sudah memberikan dampak yang sangat negatif banget buat perekonomian yang ada di seluruh Indonesia bahkan seluruh penjuru dunia. Dan salah satu akibatnya adalah para misionaris seperti Pak Senta dan kawan-kawan yang lain itu, maaf nih ya, agak terbengkalai nih. Nah Pak Senta bisa cerita nggak kondisi dari ladang misi secara langsung bagaimana pada saat ini? Ya, pada saat ini sebagaimana teman-teman yang lain juga, memang kita mengalami dampak juga ya. Baik secara transportasi maupun ekonomi, ya nggak mungkin nggak terdampak. Tetapi kami berjuang bagaimana kami harus survive. Bagaimana misi ini harus tetap berjalan. Pertama-tama tentunya kami mampu memenuhi dulu kebutuhan pangan kami. Ya, jadi kami berjuang dengan tanah yang dianugerahkan Tuhan, tadi disebut Promised Land. Ya, tanah perjanjian ini sekitar 5 hektar kami olah ya. Memang tidak sampai seluruhnya udah terolah, tapi sekitar 4 hektar udah kami olah. Wow. Bagaimana tanah ini bisa menghasilkan pangan yang cukup. Wow, keren. Survival. Pak Senta boleh kasih tahu nggak di Promised Land ini menampung anak-anak dari suku Nias nih ya yang kurang mampu. Nah itu ada berapa anak Pak yang ditampung di sana? Ya, sekarang itu sekitar 28 anak kami tampung, di luar staf dan beberapa anak-anak sekolah juga. Oke. Ya. Pak Senta bisa presentasikan kepada kami nggak profil sedikit daripada Promised Land, siapa anak-anak ini, mengapa ditampung di sana, dan apa yang visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada Promised Land melalui Pak Senta nih. Silakan. Kami di sini, misi kami sebenarnya adalah sebagaimana di Matius 28 ayat 19, pergi, jadikan segala bangsa murid, ajar dan baptis mereka. Jadi pertama-tama kami menemukan di Pulau Nias ini salah satu pelengkap penderita adalah anak-anak ini. Anak-anak yang tidak bisa sekolah, anak-anak yang juga masa depannya terancam karena kekurangan pangan. Bahkan ada yang kami tampung yang gizi buruk begitu ya. Nah itu sebabnya misi kami di Nias sebenarnya bukan cerita tentang bagaimana membangun sebuah panti asuhan atau tugas sosial, tapi kami menyiapkan, memuridkan generasi. Kami menyiapkan mereka supaya menyambut tongkat estafet sebagai pemimpin-pemimpin masa depan Pulau Nias. Yes. Itu sebabnya kami berjuang. Kami berjuang dengan tanah yang diberikan. Memang tidak mudah. Awalnya kami tidak di sini, tapi 4 tahun terakhir ini Tuhan berikan tanah ini. Dan kami olah jengkal demi jengkal untuk kami tanami dengan segala tanaman yang berguna, baik padi, sayuran, buah-buahan, bahkan juga ternak. Bagaimana kami berjuang dengan apa yang kami punya, supaya kami bisa menolong anak-anak ini, bahkan juga akhirnya kita dirikan sekolah. Ya, sekolah ini dari sekarang udah full ya. Full artinya dari tingkat TK sampai ke tingkat SMA kami punya. Wow, jadi kami berjuang bagaimana keseluruhan dari area ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk misi kerajaan Allah. Yang saya sebut dengan misi kerajaan Allah tidak hanya cerita tentang bangun gereja, tapi cerita bagaimana menolong anak-anak yang ada di Nias ini supaya mereka dipersiapkan jadi pemimpin, jadi misioner. Ya. Ya, Nah Pak Senta, kita ingin tahu sekarang Pak Senta di Nias sudah berapa tahun nih sekarang ya? Saya di Nias sudah 15 tahun lebih, hampir 16 tahun. Bisa ceritakan nggak dibandingkan dengan krisis-krisis yang sudah pernah terlewati? Kita masih ingat 2010 juga ada krisis besar, 2014, 2015 juga ada krisis yang cukup besar. Nah bedanya dengan sekarang ini apa Pak? Ya, setiap krisis tentu ada pengaruhnya, ada eksesnya. Tapi mungkin saya bisa katakan krisis yang terakhir ini yang paling berat. Mengapa saya katakan paling berat? Karena seluruh dunia mengalami ini. Teman-teman saya, baik dalam maupun luar negeri, mereka terdampak dengan hal ini. Artinya terdampak baik secara ekonomi, penghidupan mereka juga. Dan juga mobilitas. Mereka tidak bisa berkunjung ke ladang misi kami dalam hal ini karena masalah COVID ini. Nah itu paling berdampak, baik sisi ekonomi maupun sisi mobilitas. Kalau dulu mungkin ada krisis-krisis tertentu, ini masih tidak menyeluruh, masih ada teman-teman yang bisa datang silih berganti, ya. Dan juga saya sendiri pada hari ini udah 2 bulan lebih ada di Nias. Sebelumnya saya 3 bulan lebih di Nias, nggak kemana-mana, karena memang mobilitas sulit ya dengan pesawat, dengan berbagai pembatasan yang terjadi. Bahkan terakhir ini, kalau saya keluar ke Nias, keluar dari Nias,
saya balik lagi, saya harus swab test, bahkan akan diisolasi 3 hari untuk dipantau sebelum saya bisa kembali ke komunitas saya, ke tengah anak-anak ini. Jadi memang kondisinya lebih sulit, ya, baik secara mobilitas maupun keuangan. Nah, Pak Senta, tentunya dengan krisis yang terjadi ini, banyak di antara pemirsa kami yang adalah misionaris-misionaris di daerah itu mengeluhkan tidak mendapatkan cukup support. Kalau biasanya ada donatur-donatur dari luar, sekarang donasinya terpaksa harus dihentikan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Nah, bisakah Pak Senta sharingkan dengan mereka bagaimana pelayanan Pak Senta di Nias ini masih bisa bertahan, survive sampai dengan hari ini, meskipun mungkin jumlah donasi yang diterima juga berkurang. Silakan Pak. Ya, saya mau share ke teman-teman rekan-rekan misi dimanapun berada di Indonesia. Benar bahwa krisis ini mau nggak mau itu punya dampak. Tapi saya percaya firman Tuhan katakan di 2 Timotius, baik ataupun tidak baik, waktunya kita harus beritakan firman. Kita harus lakukan misi. Nah itu sebabnya bagaimana kami bisa survive. Sebenarnya ini kembali kepada apa yang ada pada kami. Kebetulan Tuhan mempercayakan tanah yang cukup besar. Dari sejak 3 tahun lalu, saya punya satu kerinduan yang Tuhan tanam dalam hati saya. Untuk sesegera mungkin menciptakan kondisi ketahanan pangan, artinya kemandirian. Tentunya pada waktu ini teman-teman ataupun sahabat-sahabat adalah kurang lebih ada juga yang mendukung kami secara finansial, ya bukan hanya secara doa. Tapi kami tidak merasa bahwa kami harus terus-menerus mengandalkan itu. Kami percaya bahwa kami tentu perlu didukung untuk pelayanan misi kami, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin supaya kami bisa menciptakan kondisi di mana kami bisa mandiri, minimal mandiri secara pangan. Ya, makanya 3 tahun lalu kami udah berjuang, ya. Khususnya kami setiap jengkal tanah kami bersihkan dari rumput liar, dari akar-akar busuk, kami olah jengkal demi jengkal. Jadi sebenarnya kerja keras. Dari 3 tahun lebih yang lalu kami udah kerja keras. Dari pagi sampai sore, boleh katakan begitu, berjuang untuk mengolah setiap jengkal tanah kami. Nah itu sebabnya saya ingat persis akhir tahun lalu, desakan dari Tuhan itu semakin kuat. Segera siapkan ketahanan pangan. Siapkan untuk supaya air, supaya listrik, supaya sayur, supaya juga pangan, bahkan juga ternak, sehingga kita bisa tiba pada kondisi kalau terjadi sesuatu yang major, sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan, minimal kami bisa survive. Wow, very interesting. Ya. Muncul tiba-tiba nggak ada yang expect tentang COVID-19 ini ya. Begitu muncul sekitar awal Maret, ya. Waktu itu saya juga ada diundang ke Hagai di Amerika. Saya hanya bisa pesankan ke anak-anak berjuang terus. Begitu saya balik ke Nias di April, saya kembali lagi berjuang untuk mengolah lebih luas dan lebih luas lagi. Wow. Sehingga hari ini saya katakan bahwa atas dasar Roh Kudus dan kasih karunia dari Tuhan, hari ini kami cukup pangan kami. Wow, keren. Listrik, sayur, padi, segala sesuatunya kami cukupkan. Begitu. Ya. Bahkan kami juga berbagi. Ya, nah pemirsa sekalian memang benar ya. Saya secara pribadi mengenal Pak Senta cukup baik gitu ya. Bahkan di tanah pelayanan beliau di Prameslen tadi saya juga pernah ke sana melihat langsung kondisi anak-anak. Bahkan waktu itu saya masih ingat kebetulan sekali mereka lagi mau meletakkan batu pertama untuk pembangunan sekolah. Secara divine appointment kami lagi baru saja meresmikan sebuah gereja di Nias. Jadi kami mampir, kemudian kita terbangkan drone dan bahkan Pak Senta ini salah satu teman baik yang membantu untuk menginstall solar panel di pelayanan kami yang ada di atas gunung di Uetowu di Sulawesi Tengah gitu. Nah kembali kepada Pak Senta nih. Pak Senta di luar sana terutama kita ngomong skupnya Indonesia dulu nih. Memang seluruh dunia ini adalah ladang misi. Nah Pak Senta bisa nggak berikan dorongan kepada teman-teman para misionaris atau juga kepada para hamba-hamba Tuhan di pedesaan yang saat ini juga pasti terimbas nih. Saya percaya Pak Senta salah satu orang yang Tuhan pakai untuk memberikan inspirasi dan dorongan nih. Amen. Bahwa orang dari kota, pengusaha dari Jakarta, seorang civil engineer gitu ya, seorang insinyur teknik listrik meninggalkan bisnisnya, membawa istri dan anak-anaknya untuk pindah ke pulau yang kecil di Pulau Nias dan memulai hidup baru di sana.
Pak Senta silakan berikan dorongan kepada teman-teman yang ada. Ya, teman-teman, rekan-rekan misi seluruh Indonesia, saya ingin memberikan dorongan, memberikan motivasi atau semangat. Ya, saya percaya bahwa ini bukan waktu lockdown. Mungkin ini istilah lockdown, ini sesuatu istilah yang menakutkan ya. Karena kalau udah cerita lockdown semua tertutup, ekonomi tidak berjalan, aktivitas tidak berjalan. Tetapi saya kasih satu istilah baru. Sebenarnya ini adalah open up, ya, lawan kata dari lockdown. Tuhan membuka kesempatan yang luar biasa. Kenapa saya katakan Tuhan membuka kesempatan yang luar biasa? Karena hari-hari ini ketika sekeliling kita mengalami kesulitan, baik sakit, baik kekurangan pangan, baik juga segala keterbatasan ekonomi yang ada, justru bahkan juga krisis rasa ketakutan gitu ya. Justru inilah hari-hari ini Tuhan membuka open up kesempatan bagi kita untuk melayani. Bukankah kita ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang Ia siapkan sebelumnya? Amin. Tuhan mau kita dalamnya. Tuhan mau kita hidup pada divine season, ya, musim yang baru ini, musim COVID ini. Tuhan buka kesempatan. Saya cerita sedikit. Minggu lalu Kapolri, Kapolres dan dengan Wakapolres juga datang mengatakan bahwa tempat kami akan ditunjuk sebagai satu kampung tangguh, ya, satu desa tangguh. Bagaimana tempat kami bisa menyuplai segala keadaan yang ada, bahkan sampai ada rumah isolasi begitu. Kami bisa mampu untuk mandiri di tengah-tengah kesulitan, keterbatasan, bahkan lockdown ini. Jadi ini satu pengakuan dari aparat pemerintah mengatakan bahwa di Nias ini nggak ada. Kalau tempat Bapak ada seperti ini, itu sungguh kami sangat terinspirasi, sangat diberkati. Khusus kesempatan kesaksian kepada aparat pemerintah, kepala desa kami yang mendampingi beliau-beliau ini datang. Bahkan dalam waktu tidak berapa lama lagi, Kapolda sendiri akan datang untuk ikut meresmikan seperti itu ya. Keren. Keren, luar Mantap. biasa. Jadi Pak bahkan Ya Pak. makanan kami bagi bahkan ya. Ini kesempatan. Ada yang sakit kami obatin, kami bagi beras kami, sayur kami, ayam kami kepada tetangga-tetangga, kepada panti asuhan lain yang juga mengalami kesulitan. Sehingga inilah saatnya Tuhan open up. Kesempatan yang lebar, yang luas untuk kita bisa menjadi saksi. Bahkan juga baru-baru ini ada teman-teman dari komunitas Buddha Suci, mereka minta saya 200 lebih relawan aktif mereka, minta saya sharing apa yang saya lakukan, dan mereka sangat terinspirasi dengan apa yang saya lakukan. Tapi tentunya saya katakan ini pekerjaan baik, ini hanya karya dari Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan. Pekerjaan baik ini yang sedang saya kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi ini kesempatan yang luar biasa, ya. Bahkan Zoom juga menjadi hal yang rutin sekarang. Kita bisa berkomunitas dengan segala teman. Tuhan buka kesempatan yang begitu luas dengan begitu banyak teman dari Indonesia bahkan luar negeri. Jadi Tuhan buka, di satu sisi Tuhan tutup pintu yang lain, di sisi lain Tuhan buka pintu yang tidak akan tertutup. Ya, Injil. betul. Amin. Nah, Pak Senta, I was curious gitu. Gimana Pak Senta ini seorang lulusan civil engineer tadi ya kata Daniel. Terus kemudian di Nias malah sekarang melakukan pertanian dan peternakan. Itu pasti kan mulainya nggak mudah. Pak Senta bisa ceritakan kepada kami nggak sedikit? Ya, awalnya saya juga sama sekali, saya latar belakang insinyur elektro. Saya tidak punya latar belakang pertanian sama sekali. Wow. Tapi semua dimulai dengan kemauan, kerinduan saya bahwa suatu saat, one day I will have enough food to eat. Jesus is everything we ever need in our life. Kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Karena Yesuslah segala-galanya. Jadi saya belajar otodidak, ya, cangkul tanah, cabut segala rumput-rumput liar, menanam benih, semua belajar otodidak, baca buku, lihat internet. Tapi pada waktunya juga Tuhan kirim beberapa teman untuk membantu memberi pengarahan pada kami. Ya, tentunya mereka-mereka yang lebih ngerti pertanian. Sehingga kami terbantu sekali. Ya, akhirnya semua berjalan oleh anugerah Tuhan. Jadi pertama tentunya semangat, kerinduan itu lebih dari segalanya. Ketika kita mau berjuang, Tuhan buka jalan. If there is a will, there's a way, gitu ya. Wow, saya senang banget. Ini I'm smiling at you. Pak Senta bisa ceritakan nggak? Anak Pak Senta kan saya tahu kalau nggak salah ada 2 ya. Dua perempuan kan ya. Sekarang bisa ceritakan nggak anak-anak Pak Senta sekarang kondisi mereka seperti apa? Dan usia mereka? Usia mereka saat ini 25
ini hari ini tepat hari ulang tahun Michelle, anak putri terkecil saya. Dan putri terbesar saya beberapa 1 bulan lagi akan ulang tahun ke-23. Mereka saat ini, ya, saya sama istri ada di NIA, sekarang mereka kan menempuh pendidikan, akhirnya anak terkecil saya hampir selesai di Fakultas Hukum UI, yang besar sudah lulus IB, sudah bekerja di satu perusahaan multinasional di bagian food juga, bagian food tech seperti latar belakang kuliah dia. Jadi hari-hari ini bahkan anak-anak saya mengatakan, Papa, Mama nggak usah pulang, tetap aja di NIAS. Kami siap, kami bisa mandiri di Jakarta dengan kondisi PSBB maupun dengan kondisi zona merah ya. Dan mereka kondisinya baik-baik. Mereka juga sedang berkarya. Putri terbesar kami sedang berkarya karena dia punya mimpi untuk memberi dia masuk jurusan pangan ini karena dia punya kerinduan bagaimana hidupnya dipakai untuk bisa menyediakan pangan yang cukup supaya tidak terjadi gizi buruk. Ini menjadi impian. Wow. Dan, bukan hanya dia terpilih yang leader di Indonesia dan dia satu-satunya yang masih mempertahankan visinya setelah 1 tahun lewat, visinya untuk mengirimkan sebanyak mungkin bibit kelor ke seluruh Indonesia. Ini masih dia jalankan dengan dana dia sendiri, dengan hasil kerja dia sekarang ini, dia sisihkan dana, dia kirim bibit kelor. Tentunya ada beberapa pihak juga ikut membantu akhirnya. Ya, ini udah dijalankan sampai ke tempat-tempat yang jauh. Kami pernah kirim ke Sumba. Ini ada program juga mau kirim ke Timor. Selain di Jawa udah sering ya begitu ya. Kenapa kelor, Pak? Karena kelor ini di belakang saya ini ada 1 pohon kelor. Kelor itu mengandung gizi yang sangat tinggi. Ya, disebut miracle tree juga ya. Jadi dari daun kelornya kalau kita olah itu mengandung vitamin yang sangat lengkap, vitamin C, vitamin D. Begitu banyak protein yang didapatkan dari daun-daun kelor yang sebenarnya sangat mudah ditanam dan tumbuh. Jadi ini diolah. Ya. Jadi anak-anak saya hari-hari ini mereka exciting, mereka sedang berjuang dalam bidangnya. Michelle juga berjuang dalam bidang hukum dan dia tulis bidang hukum ini tulis artikel yang akhirnya masuk ke final di lomba tulis hukum di Inggris begitu ya. Jadi mereka sedang exciting, mereka sedang mengerjakan panggilan Tuhan, pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat mereka juga. Keren. Amazing. Pak Senta, saya senang sekali. Kita akan take a break dulu ya. Nah, pemirsa sekalian yang budiman, bagaimana dengan Anda nih? Saya istilahnya terharu banget gitu ya, mendengarkan ada seorang misionaris yang kemudian dipakai oleh Tuhan dan tidak cuman istilahnya nunggu ataupun menyerah. Nah, kalau Anda yang menyaksikan episode ini, Anda sedang mengalami masalah kehidupan dan kemudian Anda merasa bahwa Tuhan itu kejam, tidak ada jalan keluar, dan madesu atau masa depan suram, saya percaya bahwa harusnya ini menjadi satu kaca dan dorongan yang kuat sekali. Bahwa ada cara, walaupun sesusah-susahnya kehidupan, do not give up, oke? Ada banyak hal terutama bagi Anda yang lagi ada di ladang misi. Ini kami sangat salut kepada Anda, di layar televisi Anda. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang akan bisa ditampilkan melalui Good News Program. Hubungi kami melalui nomor WA ataupun email. Ada konselor-konselor doa yang akan juga memberikan support untuk berdoa kepada Anda. Stay tune, jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Kabar baik kerajaan Allah itu bukan berbicara misi dalam arti kata hanya merintis ibadah dan lain sebagainya. Tetapi biarlah hidup kita itu jadi kesaksian, sehingga hidup kita ini bisa melahirkan, mencetak murid-murid Kristus. Saya yakin banyak daripada kita pernah lihat satu judul film yaitu Mission Impossible. Kalau di film itu biasanya ada para spies atau detektif gitu ya, atau orang-orang hebat yang menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan dan yang lain-lain. Tetapi seringkali kita lupa bahwa menjadi anak Tuhan itu ada satu misi yang sangat besar yang hari-hari ini kita kira adalah sesuatu yang nggak mungkin atau mustahil atau impossible. Makanya pemirsa sekalian, hari ini Good News Program menampilkan satu episode yang sangat penting sekali dengan judul yaitu Mission Impossible. Menampilkan tadi ada seorang misionaris, seorang sahabat baik yaitu Bapak Senta Leo, dan kemudian beliau ada di NIAS. Sekarang kami akan tampilkan ada seorang yang menjadi bagian daripada Anugerah Ministries, seorang misionaris juga yang sudah beberapa tahun
kami utus sampai ke Sulawesi Tengah. Dan saat ini beliau ada di suatu tempat bernama Batu Rube. Menampilkan Pak Slamet Siombing. Alright. Shalom Pak Slamet. Shalom Pak Daniel, Ibu Debbie. Apa kabar? Baik, luar biasa Pak. Ya puji Tuhan. Gimana kondisi Batu Rube saat ini? Ya, kondisi Batu Rube secara keseluruhannya dari dampak COVID-19 ini tidak terlampau mempengaruhi ya. Karena masih sekarang ini dinyatakan zona hijau. Jadi bisa kemana saja, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. I see, oke. Bagaimana dengan sekolah anak-anak di sana? Berarti mereka bisa sekolah langsung tatap muka gitu? Kalau menurut peraturan dari pemerintah pendidikan, itu anak-anak sekolahnya boleh online, boleh juga sekolah di rumah masing-masing dengan gurunya datang. Tetapi karena kita daerah pedalaman, istilahnya 3T, terdalam, terluar. Jadi saya sebagai kepala sekolah menganjurkan agar anak-anak itu tetap belajar di sekolah. Dan saya berpikir agar mereka tidak tidak lari ke hutan ataupun mereka menikah. Alright. Oke. Ya. Jadi Pak Slamet ini mengepalai 2 tempat nih ya. Ada Batu Rube dengan Rumah Belajar Anugerah dan ada Wetuwu dengan Pondok Kasih Anugerah dan SD Anugerah. Ya. Nah Pak Slamet bisa ceritakan juga keadaan di Wetuwu bagaimana? Ya, keadaan di Wetuwu sampai sekarang berjalan dengan baik dan lancar. Sekolah dari PAUD sampai SD tetap berjalan dengan baik. Tetapi kita melihat bahwa COVID-19 itu menghalangi semua pekerjaan pelayanan yang kita lakukan di sana. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan begitu baik memperhatikan kami keseluruhannya yang ada di Wetuwu maupun di Batu Rube, sehingga bisa berjalan dengan baik lah untuk saat ini. Ya. Ya, Pak Slamet boleh dikasih tahu nggak di Wetuwu sekarang ada berapa jumlah murid kita dan di Batu Rube juga berapa orang? Ya, kalau di Wetuwu kita mempunyai murid sekitar 35 orang kurang lebih. Kalau yang ada di Batu Rube ini ada 10 orang. Oke. Oke, Pak Senta kembali bersama dengan Pak Senta lagi berbicara tentang ketahanan pangan nih. Nah, Pak Senta bisa kasih dorongan enggak juga kepada para misionaris ini? Di sini juga ada Pak Slamet yang saat ini baru saja mengikuti jejak daripada teman-teman yang lebih senior untuk mereka mulai bercocok tanam nih. Pak Senta silakan. Ketahanan pangan ini memang ketika kita melihat ke sekeliling kita nggak ada jawaban, maka kembali lagi ke kaki pada tanah ya. Tanahlah yang akan memberi kita makan. Apa yang tumbuh dari tanah ini. Ketika kita memelihara bumi, ya, ketika kita bercocok tanam memelihara bumi, maka kita memelihara kehidupan. Saya percaya ini saatnya para hamba Tuhan, para misionaris, bukan menjadi petani, tetapi mengolah bumi. Saya punya satu cerita yang menarik adalah begini. Ini kalau lihat di belakang saya ada sawah, lewat dari pagar ini ada sawah orang. Ketika kami bertanam, kami sama sekali tidak punya ilmu cocok tanam yang mumpuni begitu ya, cuma coba-coba aja. Tapi hasil pertanian kami jauh lebih baik daripada hasil dari petani-petani yang sudah menanam bergenerasi begitu ya. Wow. Oke. Hujannya sama, tanahnya sama, airnya, kondisinya semua sama ya, cuacanya juga sama. Apa yang membedakan? Akhirnya ketika saya merenung dan Tuhan memberikan satu inspirasi buat saya bahwa ketika hati kamu benar, maka tanah yang merupakan gambaran hati di dalam firman Tuhan juga mengikuti berproses menjadi baik. Oke. Jadi saya percaya yang paling cocok untuk mengolah tanah adalah para misionaris, para hamba Tuhan. Karena punya hati yang luar biasa, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat, tanah akan mengikuti. Seburuk apapun tanah, ketika hati kita benar dan kita mengolah tanah, maka tanah akan mengikuti dan akan menumbuhkan hasil yang berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Amin, amin. Jangan jadi takut atau saya nggak punya ilmu, saya nggak punya apa-apa. Mulailah dengan hati. Ketika kita punya hati, kita mau mengolah tanah dengan tujuan supaya kita bisa survive, bisa punya ketahanan pangan yang baik. Kita justru dengan ini kita menjadi kesaksian. Yes. Ya, orang-orang akan datang melihat kita, apa yang rahasiamu apa? Sampai akhirnya keliling kami beli bibit dari kami. Wow. Dan pastinya saya keliling ke tetangga-tetangga, padinya jadi bagus semua.
Dan mereka berkata berkat bibit dari Bapak, akhirnya kami dipercaya menjadi pusat penangkaran bibit unggul. Mantap. Kami baik, tanah kami baik, bibitnya juga baik. Akhirnya kami memberkati tetangga-tetangga kami, memberkati petani-petani sampai ke beberapa pelosok Pulau Nias ini mereka beli bibit kami. Dalam setahun, Pak Senta, Dari hati, dalam setahun itu bisa panen berapa kali, Pak? Per hektar, Pak, per hektar. per hektar kita pernah ukur itu sekitar 6 ton ya. Memang untuk ukurannya sudah luar biasa karena menurut data BPS yang mengukur datang ke kami, mereka berkata bahwa kalau di sekeliling ini kondisi nias ini rata-rata 2 ton per hektar, maksimal 3 ton per hektar. 6 ton beras ya per hektar ya? Ya, kami artinya bisa 2 kali lipat, sekitar 2 kali lipat dari hasil yang ada. Wow. Memang kalau kita di Jawa masih bisa ada yang sampai 9 sampai 10 ton per hektar. Tentunya beda karena di sini ini sawah tada hujan. Kami masih tada hujan. I see. Kami hanya 2 kali kita tanam per tahun. Kepada Pak Slamet nih sekarang, Pak Slamet bisa cerita nggak bahwa kondisi kalian sekarang di sini kan baru ini ya, baru kira-kira 1 bulan 2 bulan ini bercocok tanam ya. Bisa cerita nggak tentang pada waktu kalian baru mulai untuk bercocok tanam gitu? Ya, jadi berawal dari satu perjuangan, satu pemikiran yang panjang untuk bisa saya memutuskan apa yang harus saya perbuat buat anak-anak, buat jemaat yang ada di pedalaman suku Wana. Karena 2 pilihan, maju atau mundur. Tetapi kalau saya memilih mundur, saya berpikir suatu penyesalan dan satu dosa yang saya lakukan ketika saya meninggalkan jemaat yang Tuhan sudah percayakan, anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, karena terkendala dari dana. Nah, tetapi ada satu firman Tuhan yang datang kepada saya, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, berbunyi begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat pekerjaan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahaya memberi daripada menerima. Wow. Jadi Paulus sudah memberikan satu contoh kalau dia adalah seorang pekerja tenda. Dia menghidupkan dirinya, dia membangun pelayanan lewat pekerjaan dia, bahkan dia bisa memberkati banyak orang. Yes. Demikian satu inspirasi yang diberikan Roh Kudus kepada saya. Dan ketika saya berdoa, dan banyak orang yang saya hubungi untuk bisa membantu pelayanan ini, tetapi mungkin saya maklum juga karena COVID-19 ini mereka mengatakan mereka belum bisa. Akhirnya saya berjalan-jalan, pada waktu itu ingin memancing, tetapi Tuhan tunjukkan satu lahan yang tidur, yang dimana lahan sawah itu punya teman saya, sehingga saya katakan, boleh nggak saya olah sawah ini? Nah, dia berpikir saya bercanda, karena dia tahu bahwa saya kepala sekolah, dan teman saya juga kepala sekolah, dan dia bilang bahwa kalau Pak Slamet serius, saya akan berikan. Saya akan ajari, bahkan saya akan memberikan bibitnya kepada Pak Slamet. Nah, sehingga seperti Pak Senta bilang, buta sama sekali. Tetapi beliau ajarin saya, mulai dari pembibitannya, dari penanamannya sampai perairannya, bahkan sampai pematangnya, dia ajarin. Padahal dia bukan seorang anak Tuhan. Tetapi di sini saya lihat Tuhan campur tangan dengan apa yang kita mau buat. Tuhan berkata jangan menyerah, berjuang. Yes. Sehingga satu perjuangan inilah yang saya mau lakukan. Sudah kurang lebih 15 hari kami menanam padi, dan anak-anak semuanya senang, dan mereka belajar, dan mungkin saya bertanya kepada mereka lah pertama kali orang Wana yang menanam padi sawah. Wow. Mereka menanam padi di hutan, dan mereka senang sekali, sehingga ini menjadi satu pembelajaran bagi saya maupun bagi anak-anak yang tinggal, yang ada di sini. Ya. Puji Tuhan. Pak Slamet, padahal orang tua mereka itu juga bertani ya di pedalaman di Wetuwu sana, tapi apa yang ditanam? Ya, mereka rata-rata dari suku pedalaman suku Wana ini
mereka itu bercocok tanam padi, jagung, dan itu hanya bertahan bisa cuma 3 bulan. Selebihnya mereka makan ubi. Nah, jadi pertanian mereka tuh pertanian nomaden, berpindah-pindah. Bisa cerita nggak kegiatan sehari-hari kalian sekarang di sana seperti apa? Mereka jam 10 masuk sekolah, yang SMP maupun SD, tapi seminggu hanya 3 kali. Tetapi yang SMA mereka online, sehingga pagi-pagi saya bisa ngajak mereka ke sawah, yang SMA-nya. Selesai itu mereka bisa ngerjakan sekolah mereka dari pondok yang kami buat yang di tengah sawah. Nah, sistem time belajarnya. Jadi tidak menghalangi mereka tetap sekolah dan tetap juga belajar untuk menanam padi. Kami kapan rencana panennya? Ya, kalau menurut perhitungannya itu di bulan 12, di minggu pertama. Iya. Nah, jadi di sini langka sekali pupuk, hanya bermodalkan bisa dikatakan doa ya. Jadi harapan kami sih, karena kalaupun mendatangkan pupuk itu sangat mahal sekali, harus pergi ke kabupaten seperti Kota Luwuk, dan kita tidak punya kos untuk membeli pupuk, sehingga kami manfaatkan seperti misalnya pupuk-pupuk kandang ataupun pupuk-pupuk yang lain yang cairan yang bisa disemprotkan, sehingga hasilnya bisa lebih baik lah. Oke. Ya, kita mau belajar dulu dari Pak Senta nih ya. Pak Senta, Pak Slamet itu punya satu kendala bahwa di daerahnya dia itu susah sekali untuk mendapatkan pupuk, dan kalaupun ada harganya mahal. Pak Senta tentu punya pengalaman bagaimana untuk bisa mengelola pupuk. Silakan Pak. Iya, tentunya kalau kita bicara pupuk, memang yang ideal adalah pupuk organik, bukan pupuk kimia. Yang tadi mungkin Pak Slamet katakan ini datangkan dari tempatnya, ini secara jangka panjang akan merusak tanah ya, tanah jadi keras dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini kesempatan. Ya, kami sendiri udah 2 tahun ini berjuang, kami beli mesin, pertama mesin sederhana aja, mesin pencacah. Ya, pencacah untuk segala rumput-rumput liar, untuk segala yang tidak terpakai dari dapur kita, yang sisa-sisa sayuran dan lain sebagainya itu bisa diolah dengan drum, dengan pencacahan hanya dengan bakteri pengurai aja. Nanti ini akan jadi kompos dalam waktu kurang lebih 1 bulan ya, bisa kurang 3 minggu sampai 1,5 bulan itu jadi pupuk organik, dan pupuk ini akan terbaik dipakai untuk baik sawah maupun segala jenis sayuran. Jadi sisa-sisa rumput, sisa-sisa sayuran, ataupun mungkin kulit buah-buahan dicacah lalu disimpan gitu ya Pak? Dicacah, nanti dikasih bakteri pengurai ya. Kalau bakteri pengurai. Bakteri khusus ini ketika diurai nanti secara berkala kita balik-balik nanti akan jadi. Ya, akan terurai menjadi tanah begitu ya. Oke. Dan itu perlu waktunya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan ya, sampai dia menjadi pupuk, sampai sudah dikompos. Ya, tergantung daripada banyaknya bakteri pengurainya, seringnya kita membalik-balik tanah, membalik-balik bahan ini, dan itu akan terurai sendiri. Poin berikutnya nih, kita bisa berbicara tentang amanat agung, bahwa amanat agung tetap harus dilakukan. Nah, Pak Senta bisa ceritakan nggak nih untuk kita semua bisa belajar tentang amanat agung di musim COVID sekarang ini? Silakan Pak. Di dalam Lukas 4 dikatakan Roh Tuhan mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan selanjutnya. Sebenarnya ini misi dari Tuhan Yesus. Tuhan menggenapi misi yang tertulis dari Yesaya 61. Bahwa pekerjaan baik kerajaan Allah atau Injil kabar baik kerajaan Allah itu bukan berbicara misi dalam arti kata hanya merintis ibadah dan lain sebagainya. Tetapi biarlah hidup kita itu jadi kesaksian, sehingga hidup kita ini bisa melahirkan, mencetak murid-murid Kristus. Itu bicara kualitas, bicara buah-buah. Bukankah Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan biarlah buah itu tetap. Dan saya percaya buah sebagai seorang misionaris adalah misionaris yang lain.
buah seorang murid Tuhan adalah murid Tuhan yang lain. Wow. Jadi dalam masa COVID ini, justru ini kesempatan terbuka lebar. Kalau kita bicara bangun gedung, buat apa? Karena mungkin donasi juga kurang atau nggak ada. Kemudian gedung kalau udah dibuat, orang nggak bisa ibadah di dalam. Ya. Tapi kalau kita bicara bahwa kita bermisi keluar, melakukan pekerjaan baik, memberitakan kabar baik buat orang miskin, kepada orang sengsara, kepada orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, maka itu akan sangat terbuka. Justru inilah saat-saatnya kita lakukan. Saya percaya amanat misi ini sedang Tuhan murnikan kembali kepada visi kerajaan Allah, bahwa yang kita bangun adalah kesaksian kerajaan Allah, di mana Yesus ditinggikan menjadi raja atas segalanya, raja penguasa tunggal dalam hidup kita, sehingga segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, ketika kita rajin melakukan perbuatan baik, kita menabur, kita menolong mereka, dan mereka melihat, oh kok Bapak bisa diberkati, kok Bapak punya semuanya ini, walaupun Bapak tidak dapat dukungan yang berlimpah dari luar, tapi dari tanah ini menjadi kesaksian, maka mereka akan dengar. Mereka akan belajar, mereka akan datang, mereka akan bersedia untuk diajar, ditolong, dan itulah proses pemuritan. Bukankah Tuhan berkata, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ini saat-saatnya ketika mereka tertarik, mereka belajar, dan mereka jadi murid Kristus yang sesungguhnya. Luar biasa. Yes, dahsyat. Agung seperti itu. Ya, terima kasih Pak Senta. Ya. Nah, pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab nih ya, praise report. Yang akan saya bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, doa kami yang sudah lama didoakan akhirnya dijawab oleh Tuhan. Akhirnya setelah berbulan-bulan kami menunggak bayar cicilan rumah karena tidak ada pemasukan. Sekarang kami sudah bisa membayarnya mulai bulan ini karena usaha suami saya akhirnya mulai berjalan dengan lancar. Tuhanku dahsyat, puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau layar gadget Anda, juga melalui email ke doa@anugerah.net. Kami semua percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Kalau ada lulusan sekolah Alkitab menyaksikan episode ini, kenapa Anda masih berkata bahwa saya tidak mau diutus ke daerah? Kita tiba di segmen terakhir dari Good News Program hari ini, Mission Impossible. Ternyata bukan impossible tapi I am possible. Oke. Amin. Ya. Nah, mau bertanya kembali kepada Pak Senta nih ya Pak, pertanyaan terakhir kami Pak. Kalau untuk peternakan, karena sudah diterapkan beberapa kali di panti asuhan kami yang di Uetubu itu, ada pernah kita ternak babi, pernah ternak ikan gitu kan ya. Bebek dan ayam. Bebek dan ayam. Tapi kenapa kok selalu akhirnya dimakan sendiri dan habis Pak? Jadi pertanyaannya bagaimana sih caranya beternak supaya kita tidak tergoda untuk makan? Bagaimana gitu, mempunyai penguasaan diri supaya tidak melihat ayam goreng berjalan gitu. Karena di sana kan untuk pangan itu sangat sulit gitu ya Pak. Jadi atau melihat BPK berjalan gitu. Tahu nggak BPK? Babi panggang karung. Nah, silakan Pak Senta dijawab. Ya, tentunya kalau bicara peternakan, kita beternak sebenarnya untuk konsumsi sendiri juga sih ya, kalau di panti asuhan sekolah kami. Tetapi kalau untuk kelanjutannya memang harus dipikirkan bagaimana sisakan induknya. Misalnya kami ada kambing ya, tentunya induknya yang sekalian dimakan, nanti nggak beranak lagi. Ya induknya jangan dihabiskan. Tapi yang menarik sebenarnya, maaf saya sedikit menyimpang, yaitu mengenai pertanian ini sendiri. Sekarang kami lagi olah VCO, kami juga olah daun kelor jadi tepung kelor, bahkan juga rencana akan jadi tepung pisang karena yang paling banyak di Nias itu kelapa sama pisang. Dan ini yang saya percaya itu ketika kita olah, ini kalau teman-teman ini dari luar daerah kan untuk bertahan diri, imunitas ini perlu kelor, perlu VCO, ya bisa beli dari kami ini, orang-orang misi ini. Wow. VCO itu virgin coconut oil ya, dan itu harganya sangat mahal di Jakarta Pak. Hasil sampingannya minyak goreng juga dapat. Jadi sebenarnya
kalau itu diolah, dikemas, ini kan online sekarang ya, bisa pesan dan itu akan survive ya, misi ini akan berjalan. Jadi bukan hanya ternak, tapi juga hasil-hasil bumi ini bisa diolah punya added value. Sehingga kita dijual, kemudian uangnya akan bisa menghidupi misi dan pelayanan ini berlanjut terus. Ya, ya. Wow. Jadi Keren, luar biasa. Ya. Pak Senta, adakah kata-kata dorongan nih ya buat pemirsa sekalian yang menyaksikan, khususnya buat para misionaris, hamba-hamba Tuhan di daerah, supaya mereka tetap berjuang dan tidak menyerah? Silakan Pak. Pesan saya adalah, sekalipun sekeliling tertutup, kesempatan kita untuk bisa survive, tapi selalu percaya bahwa Tuhan, Jesus is enough for everything we ever need in our life. Jadi Tuhan akan buka pintu-pintu yang luar biasa buat kita melalui tanah, melalui kesempatan-kesempatan yang akan buka. Dan saya percaya kalau misi ini dari Allah, maka pada baik atau tidak baik keadaannya, justru misi harus berjalan terus. Jadi saya dorong teman-teman untuk tetap bukan hanya bertahan, tapi tetap berjuang sampai Tuhan membuka pintu-pintu yang luar biasa buat kita, sehingga apa yang kita perjuangkan memang benar, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Sehingga misi ini berjalan, semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan, semakin banyak jiwa yang boleh dimuridkan, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bahkan semakin pelosok kita di daerah misi kita, semakin terbuka kesempatan kita karena tanahnya banyak, bisa kita berternak, kita bisa bertani, dan hasilnya bisa diolah, punya added value. Kesempatan kita justru bahkan memberkati orang-orang di kota. Jadi saya dorong teman-teman untuk tetap serius, tetap semangat, tidak akan tertutup kesempatan, sebab pintu gerbang alam maut tidak akan mampu menahan. Amin, amin. Thank you Pak Amin. Senta. Ya, Pak Slamet silakan Pak Slamet. Ya, beralih ke Pak Slamet, silakan memberikan kata-kata dorongan nih Pak Slamet ya. Ya, pelayanan kami adalah pelayanan yang dimana satu pedalaman yang masih nomaden, yang masih animisme dan dinamisme. Dan boleh saya katakan lebih terkenal Indomie daripada Yesus di sana. Dan anak-anak ini adalah anak-anak yang dimana Tuhan kasihi, jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi, sehingga apapun yang terjadi, saya sebagai pemimpin di tempat ini yang sudah Tuhan utus dan Tuhan percayakan di tempat ini bertanggung jawab penuh untuk bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak mampu, tapi bersama Tuhan kami mampu semuanya. Yang kami percayai bahwa sampai hari ini kami bisa bertahan dan bisa melakukan pelayanan yang walaupun bisa dikatakan pelayanan ini sungguh sangat berat, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kemampuan, sehingga dimanapun saudara-saudara berada, saudara sebagai misionaris seperti saya, garda terdepan untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan sampai ke seluruh dunia ini, dan mereka mengenal siapa itu Tuhan kita, dan saya percaya bahwa Tuhan itu adalah pimpinan kita, dan kita adalah pelaksananya. Sehingga saya terlalu yakin dan amat yakin bahwa apa yang kita perjuangkan tidak akan pernah sia-sia. Sehingga Tuhan pernah memberikan satu pemikiran kepada saya, kalau sampai saya meninggalkan pelayanan ini, apa jadinya jiwa-jiwa yang dimana mereka baru mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan bagaimana jadinya anak-anak yang Tuhan percayakan. Karena di tempat kami, umur 10 tahun, 11 tahun sudah menikah. Bahkan sampai 2, 3 kali, 4 kali menikah. Dan bagi mereka itu tidak masalah. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan melihat bahwa ada satu kasih Tuhan begitu besar, sehingga kami tetap akan berjuang apapun yang terjadi. Dan kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa menopang dan memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya. Itu saja. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Pak Slamet. Terima kasih Pak Senta, terima kasih Pak Slamet. Kami sangat diberkati hari ini mendengarkan apa yang sudah disampaikan, dan tentunya para pemirsa sekalian juga sangat diberkati. Nah, bagaimana dengan Anda para pemirsa yang budiman? Kita tahu, kalau kita pikirkan nih ya, kalau di kota pada saat ini memang kondisi secara perekonomian itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan-tantangan yang besar sekali. Ada satu kata-kata yang terngiang tadi yang pada waktu saya mendengarkan Pak kedua narasumber berbicara tentang kekayaan alam. Saya underline kata-kata kekayaan alam. Nah, kita pada waktu lahir dibesarkan di Indonesia, kita tahu kekuatan Indonesia itu adalah pada agriculture atau agrikultur dan juga perikanan. Dua hal ini. Nah, saya tahu bahwa pada waktu Anda, terutama saya berbicara kepada para misionaris,
atau orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok. Orang Jakarta bilang orang daerah gitu loh ya. Di mana ada masih banyak tanah pertanian, atau yang kedua adalah daerah perikanan. Ini yang menjadi kekayaan utama perekonomian Indonesia. Nah, bagi Anda yang ada di daerah-daerah itu, izinkan saya untuk memberikan dorongan kepada Anda. Tanah di mana Anda pijak, kata firman Tuhan kepada Musa, itu adalah tanah milik pusakamu. Jadi olahlah tanah itu. Seperti tadi yang Pak Senta atau narasumber katakan, bahwa Anda bukan dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang petani. Tetapi Anda adalah pengelola kerajaan surga. Kalau Anda dan saya, kita bersama-sama mempunyai mentalitas bahwa saya adalah pengelola daripada apa yang Tuhan percayakan, maka kita akan mempunyai cara pandang yang sangat berbeda. Nah, di satu ayat firman Tuhan di 2 Timotius pasal yang keempat ayat kedua. Di sini firman Tuhan berkata, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan pada ayat itu adalah be ready to preach the word in season or out of season. Mungkin bagi kehidupan Anda pada saat ini adalah sesuatu yang kita anggap out of season atau kita nggak siap. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, di awal daripada program ini saya katakan, kalau Anda dan saya mengaku kita ini adalah anak Tuhan, maka amanat agung itu seharusnya adalah milik kita, milik saya. Katakan amanat agung adalah milik saya. Kenapa kita masih berkata bahwa kita tidak mau melakukannya? Kenapa Anda yang di kota atau misalnya maaf kalau ada lulusan sekolah Alkitab menyaksikan episode ini, kenapa Anda masih berkata bahwa saya tidak mau diutus ke daerah? Kenapa saya tidak mau diutus ke pelosok? Atau kalau Anda orang-orang yang masih muda, kalau Anda tidak ada pekerjaan, Anda merasa cari pekerjaan itu susah, maka kenapa Anda berkata saya tidak mau diutus? Dan Anda masih bisa berkata saya mau menikmati berkat Tuhan. Kalau saya jadi Anda dan saya tidak punya pekerjaan, saya akan cari satu lembaga misi yang bersedia mengutus saya dan saya akan menjadi pendaftar pertama untuk bertanya, bisakah saya diutus? Bagaimana dengan Anda? I rest my case dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada Anda. Dan saya percaya bahwa episode ini sudah menjadi berkat. Kata-kata terakhir dari kepada saya kepada Anda, para misionaris bertahan. Kami sangat bangga kepada Anda. Kami salut, kami buka topi. Dan saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang sangat berharga, sangat terhormat. Anda adalah biji matanya Tuhan dan pembelaan Tuhan kepada setiap daripada hamba Tuhan. Para misionaris yang ada di garda depan, di ujung bumi, itu ada dan sangat besar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk setiap daripada pemirsa sekalian, terutama para misionaris. Engkau lawat Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan keberanian Tuhan untuk mereka terus berkarya, mewakili kerajaan surga. Mereka adalah duta-duta besar, ambasador kerajaan surga. Tuhan, Engkau akan pakai dengan kuasa yang sangat besar. Biarlah pada waktu mereka tumpang tangan kepada orang yang sakit akan sembuh. Pada waktu mereka tumpang tangan kepada orang yang buta, biarlah orang buta akan melek matanya. Pada waktu ada orang yang tuli dan bertemu dengan mereka, telinga akan terbuka dan bahkan Tuhan air akan menjadi anggur. Orang mati akan dibangkitkan. Kami longing, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kabar-kabar bahagia. Mujizat-mujizat yang extraordinary akan terjadi. Melepaskan favornya Tuhan, berkatnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin. Amin, amin. Puji Tuhan pemirsa, satu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kami percaya Anda diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati. Tiba saatnya kita pamit undur, kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi kesayangan Anda. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Anugerah Ministry. Sekarang juga Tuhan Yesus memberkati.